Rasil TV, untuk Islam yang satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala liabaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim yaquluna illa kadhiba. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين أما بعد. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Silaturahim yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitabnya, mengutus Rasulnya dengan memberikan penerangan dan penjelasan yang sejelas-jelasnya mengenai tujuan dari kehidupan kita di atas dunia ini. Kita bukan lahir ke dunia ini dengan pilihan kita. Begitu pula bukan kita yang memilih kedua orang tua kita, suku kita, bangsa kita, bentuk rupa kita. Begitu pula masa hidup kita dalam kehidupan dunia ini. Tapi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya yang menentukan semua itu. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita bahwasannya Allah tempatkan kita di atas muka bumi bukan untuk tujuan bermain-main. Tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dari kebanyakan makhluknya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan berbagai macam makhluk untuk melayani kebutuhan kita. Menumbuhkan beraneka macam tumbuhan, semua untuk kepentingan kita. Memerintahkan mataharinya bersinar, memberikan penerangan, kehangatan bagi kita semua. Dan menggilir siang dan malam yang silih berganti. Semua ini mengajak kita untuk merenung dan berfikir. Dalam suratul Ahqaf Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Hamim, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Hamim, dengan dua huruf ini Allah memulai surah Al-Ahqaf untuk mengingatkan kita semua bahwa Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, mempergunakan kata huruf yang biasa mereka pergunakan. Apabila mereka meragukan kebenaran Al-Quran dari sisi Allah, silahkan buktikan keraguan mereka dengan menandingi Al-Quran, baik sendiri-sendiri maupun secara berjamaah. Silahkan mereka membuktikan tuduhan mereka. Tapi ternyata tak ada satu pun di antara mereka yang tampil. Allah lanjutkan, Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Sesungguhnya kitab suci ini diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Dia yang menciptakan kita, Dia yang menyempurnakan juga hadirin sekalian penciptaan kita, menganugerahkan kita jiwa yang penuh dengan rahasia yang bermacam-macam.
Dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk bagi kita semua. Bukan hanya untuk masa yang cepat, tapi untuk masa yang panjang dan masa yang akan datang. Oleh karena itu semua petunjuk, hukum-hukum dan aturan yang Allah turunkan semua demi kemaslahatan kita dan keuntungannya tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim, kitab suci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalim musamma. Sesungguhnya kami tidak menciptakan langit dan bumi ini dan apa yang terdapat di antara keduanya kecuali dengan tujuan yang hak, bukan untuk bermain-main seperti kebanyakan anggapan manusia. Ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa ajalim musamma, dan kita yang ditempatkan di atas muka bumi ini bukan hidup untuk selama-lamanya, tapi sampai batas waktu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu setelah itu Allah bertanya kepada kita, Qul ara'aytum ma tad'una min dunillah aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Katakan pada mereka, wahai Rasulullah, terangkan padaku apa yang kalian sembah selain dari Allah, yang kalian ikuti selain dari Allah. Aruni madza khalaqu minal ard, tunjukkan di hadapanku apa yang telah mereka ciptakan dari bumi ini. Apakah ada di bumi ini baik daratan, lautan, pegunungan atau hewan maupun tumbuhan yang diciptakan oleh mereka? Aruni madza khalaqu minal ard am lahum syirkun fis samawat, ataukah mereka memiliki andil dalam penciptaan langit? Ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Silahkan bawa ke hadapanku sebuah kitab yang Allah turunkan sebelum kitab Al-Quran ini, atau fakta-fakta, bukti-bukti ilmiah yang mendukung apa yang kalian lakukan. Ternyata alam raya seluruhnya bersaksi bahwasannya mereka diciptakan oleh Allah, dikendalikan oleh Allah dengan penuh kebijaksanaan, keadilan. Kalau tidak akan lahir keseimbangan dan keharmonian seperti yang kita rasakan saat ini. Am lahum syirkum fis samawat ituni bi kitabim min qabli hadza aw atharatin min ilmin in kuntum shadiqin. Silahkan bawa ke hadapanku sebuah kitab yang mendukung apa yang kalian lakukan, atau fakta-fakta ilmiah. Kalau tidak, berarti kalian hanya membeo mengikuti sesuatu tanpa dasar kebenaran. Setelah itu Allah ingatkan kita, waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi'ibadatihim kafirin. Lalu Allah bertanya, adakah yang lebih sesat dari seseorang yang menyembah selain Allah, yang berlindung memohon kepada selain Allah, yang mengikuti jalan hidup selain dari jalan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya? Dan mereka-mereka yang disembah selain dari Allah tak akan mampu untuk mengabulkan permintaan dan permohonan mereka ila yaumil qiyamah, walaupun mereka memohon hingga hari kiamat. Wahum an du'aihim ghafilun, sedangkan mereka-mereka yang disembah selain dari Allah tidak tahu menahu tentang doa yang dipanjatkan kepada mereka. Wa idza husyiran nas, apabila manusia dikumpulkan di hari akhir nanti, mereka-mereka yang disembah selain dari Allah, baik itu malaikat, para nabi atau manusia, yang diikuti bimbingan petunjuk mereka dengan menyalahi kitab Allah, begitu datang hari akhir manusia dikumpulkan, mereka semua akan berlepas tangan, ingkar terhadap perbuatan orang-orang yang menyembah mereka. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da'a wa kanu bi ibadatihim kafir. Tapi ternyata fakta
realita kehidupan manusia, sebahagian besar dari mereka, walaupun meyakini bahwa Allah pencipta mereka, Allah yang melimpahkan nikmat karunia-Nya atas mereka, ternyata mereka tidak menyembah Allah. Bahkan mereka tidak menghormati kebesaran dan keagungan-Nya. Mereka menikmati berbagai macam nikmat-Nya, tapi tidak tunduk kepada kebesaran dan keagungan Allah. Padahal Allah telah banyak memberikan perumpamaan dalam Quran bagi kita semua. Di antara perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua mengenai keesaan Allah, mengenai kekuasaannya dan kelemahan dari selainnya. Mereka-mereka yang menyembah berlindung kepada selain Allah, yang bernaung di bawah naungannya, bagaikan hadirin sekalian seekor laba-laba yang membuat rumah. Rumah tersebut cepat dibangun dan selesai. Tapi rumah tersebut bukan untuk tempat bernaung. Karena sang laba-laba yang membangun rumah tersebut tidak bernaung dalam rumah tersebut. Tapi di tepi pojok terdapat naungan, dia bersembunyi di sana. Sedangkan rumahnya hanya sebagai perangkap bagi serangga-serangga yang hinggap. Begitu juga manusia yang datang kepada selain Allah berlindung kepadanya, taubahnya bagikan serangga yang masuk ke dalam perangkap dan sarang laba-laba. Cepat dibangun, tapi cepat pula bangunan tersebut hancur. Hingga Allah mengatakan, wa inna auhanal buyuti la baitul ankabuti law kanu ya'lamun. Sesungguhnya selemah-lemahnya, sehina-hinanya rumah adalah rumah laba-laba bila mereka mengetahui hal tersebut. Oleh karena itu rumah laba-laba bukan untuk tempat bernaung. Setiap manusia punya kepentingan, punya kemaslahatan, punya intrik, punya tujuan. Di saat kita mengabdi kepada makhluk, maka dia akan memanfaatkan kita. Hanya Allah yang maha kaya, yang tak butuh kepada kita, dan Dia yang maha kuasa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Bila Dia menghendaki sesuatu cukup mengatakan kun fayakun, baik kita di daratan, di lautan, baik menghadapi ancaman bagaimanapun beratnya, Allah kuasa untuk mengulurkan tangannya menyelamatkan kita. Dan ini tak mungkin dapat dilakukan oleh selain Allah. Dan siapa-siapa yang mengharapkan dan menginginkan, merindukan Allah selalu bersamanya, melindungi dirinya, hormati kebesaran Allah. Tempatkan Allah di hadapan kita dan jangan adakan wali-wali rintangan-rintangan penghalang antara kita dengan Allah. Satu hari sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sepupu beliau yang banyak mendapatkan pendidikan dari Nabi, yaitu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Perbedaan umur begitu jauh. Rasulullah satu kali memboncengi beliau. Beliau duduk di belakangnya di atas sebuah keledai. Nabi berkata padanya, ya ghulam, wahai anak, inni u'allimuka kalimat. Aku akan mengajarkan kamu beberapa kalimat sebagai bekal hidupmu. Ihfadillah, jaga pelihara Allah. Jaga kehormatan, kebesaran dan keagungannya. Jaga apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dan larang kita. Niscaya Allah akan segera menjaga, melindungi kamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jaga Allah, pelihara Allah. Agungkan kebesaran dan kehormatannya. Engkau akan selalu menjumpai Allah di hadapanmu. Pada saat kamu butuh, pada saat kamu takut, pada saat kamu dalam keadaan lemah, Allah akan datang ke hadapan kamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Bila kau butuh sesuatu, mohon sesuatu, jangan kau datang pada selain Allah, makhluk-makhluk yang tak berdaya. Datanglah, mohonlah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Bila engkau membutuhkan pertolongan, mohonlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau melanjutkan, wa'alam, ketahuilah, camkan wahai anakku, lau annal ummata jitama'u ala an yanfa'uk lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, seandainya seluruh manusia berkumpul untuk memberikan manfaat, bantuan kepadamu, mereka tak akan kuasa melakukan hal tersebut kecuali bila Allah izinkan. Kecuali dengan apa yang telah Allah tuliskan bagi kamu. Walau annahum mujtama'u ala an yadurruk. Kalau mereka bersama-sama berkumpul
untuk mengancam, merugikan, membahayakan kamu, la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Mereka tak akan kuasa untuk merugikan kamu kecuali dengan sesuatu yang Allah telah tulis. Masakah Allah akan meninggalkan hambanya yang berpegang kepadanya, yang berlindung kepadanya, yang menghormati kebesaran dan keagungan? Oleh karena itu, para jamaah hadirin jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hidup ini semakin hari semakin berat. Persaingan, pertarungan membuat banyak mata manusia menjadi buta, telinga mereka menjadi tuli, hati mereka tidak lagi memiliki rasa sensitivitas, hormat dan takut kepada Allah. Disebabkan karena beratnya beban kehidupan ini, demikian pula kezaliman yang merajalela dalam seluruh lapisan kehidupan masyarakat, bukan hanya di tingkat pemerintahan, tapi rakyat yang lemah di saat dia memiliki kesempatan dia akan berbuat kezaliman. Kalau masa-masa lampau lebih mudah bagi kita untuk menjalani hidup ini, di mana hadirin sekalian jumlah manusia belum terlalu banyak. Dengan mudah manusia untuk mendapatkan rumah-rumah tinggal mereka dengan harga yang terjangkau. Kebutuhan hidup masih relatif lebih murah. Lalu lintas tidak terlalu macet, dengan mudah seseorang untuk menuju tujuan mereka. Saat ini beban kehidupan mereka semakin berat. Kita semua masing-masing merasakan. Maka tak ada hadirin sekalian jalan keluar bagi kita melainkan hanya kembali kepada Allah, memohon bantuannya, berjalan di atas jalan. Sebagaimana pesan Allah ketika kakek nenek kita turun, fa imma ya'tiyannakum minni huda, di saat petunjukku sampai kepada kalian, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku dia tidak akan tersesat dan tidak akan merana. Tapi sebaliknya, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka, siapa yang berpaling tidak mengikuti petunjukku, tidak menghargai sama sekali peringatan yang aku berikan kepadanya, maka dia akan hidup dalam suasana yang pengap, yang suram, yang gelap. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan menghimpun dirinya di hari kemudian nanti dalam keadaan buta. Lalu mereka berkata, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, mengapa kau himpun aku pada hari dalam keadaan buta, padahal dahulu aku dalam keadaan melihat? Dijawab oleh Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah keadaan kamu dulu, ketika ayat-ayat kami sampai padamu, kamu campakkan, kau lupakan. Begitu pula hari ini kamu dilupakan sesuai dengan perbuatan kamu. Tiap orang akan diwafatkan tergantung dalam keadaan hidupnya. Bila hidupnya lupa kepada Allah, bila hidupnya bergelimangan maksiat, dikhawatirkan dia akan mati dalam keadaan tersebut. Kemudian dia akan dibangkitkan tergantung bagaimana keadaan dirinya wafat. Maka marilah hadirin sekalian kita bersiap-siap, berkemas untuk menghadapi panggilan Allah. Dekatkan diri kepada Allah, baca ayat-ayatnya, renungkan dan pelajari isinya. Jadikan sebagai petunjuk bagi kita dan terangi rumah tangga kita dengan ayat-ayat Allah dan bimbingan Rasulnya, dan jauhkan dari perbuatan-perbuatan aniaya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita dan masukkan kita ke dalam rahmatnya dan menutup kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Rasil TV, untuk Islam yang satu.